barometer kesejahteraan itu, kalau di kampung itu banyak pengusahanya, itu bisa dikatakan masyarakatnya masyarakat maju, gitu kan. Kalau di kampung itu masyarakatnya tidak banyak pengusahanya, berarti masyarakat di situ masih kategorikan masyarakat yang belum maju. Justru kami mendorong itu yang lebih prioritas itu, yaitu tadi menciptakan SDM itu biar bisa hidup mandiri, ya, baik dalam bidang ketenaga kerjaan atau dalam bidang wirausaha. Saya juga tidak tahu itu kenapa selama ini kok nggak ada perubahan itu pembangunan jalan itu kan, ya kan? Kalau saya kan berpikirnya seperti itu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat BCO, berjumpa kembali dalam acara Storypod, podcast bersama BCO Media TV. Dan tentunya pada kesempatan kali ini kita akan berbicara seputaran perkembangan Kota Cilegon. Nah, narasumber pada hari ini kita juga masih ditemani oleh DPRD Kota Cilegon dan tentunya tentang pelayanan-pelayanan dasar terkait Komisi 2. Dan pada kesempatan ini juga kami ditemani oleh Bapak Yusuf Amin. Nah, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Sehat, alhamdulillah. Cerah banget nih wajahnya ya. Ya. Dicerah-cerahkan atau bagaimana nih? Ya harus cerah lah. Harus cerah ya. Nah, baik sahabat BCO, kita akan mulai pembicaraan kita dan kita akan mengulik sedikit ya. Sebenarnya Komisi 2 itu apa saja, pekerjaannya, terus tupoksinya seperti apa. Nah, kita bertanya langsung kepada Bapak Yusuf nih ya. Pak Yusuf, mungkin bisa diceritakan nih kepada sahabat-sahabat BCO atau masyarakat umum Kota Cilegon, kenapa Bapak memilih terjun ke dalam dunia politik? Ya karena suka aja. Suka karena berawal dari sebuah saya aktif di organisasi, gitu kan, yang dulu suka memperjuangkan teman-teman di masyarakat, gitu kan. Ketika itu kondisi Cilegon ini kan kota industri, kemudian banyak pengangguran, terus kemudian kita buat organisasi lembaga swadaya masyarakat, dan kemudian ya kita bergerak di situ untuk membantu teman-teman pengangguran itu untuk bagaimana bisa bekerja di industri. Gitu. Ya, artinya setelah itu kemudian proses waktu berjalan, gitu kan. Saya berpikir tentu kita nggak harus berjuang di luar saja, coba kita berjuang di dalam dan kemudian kita masuk di dunia politik ini. Gitu. Oh begitu. Itu mulai sejak tahun berapa itu Pak Yusuf berkecimpung di dalam dunia politik itu? Kalau aktif di partai politik sejak 2005. Oh sudah lama berarti. 2005-2006. Berarti pada saat itu sudah langsung pemilihan masuk ke anggota dewan juga? Sebelumnya saya itu masuk di struktur pengurus partaian. PAC. PAC. Kalau di PDI Perjuangan itu kan DPP, DPD, DPC, PAC. Baru ranting. Kalau PAC itu pengurus anak cabang tingkat kecamatan. Terus perlahan-lahan langsung mulai masuk di anggota dewan mulai tahun berapa tuh? 2009. 2009 sampai sekarang. Sampai sekarang. Oh, berarti sudah berapa periode? Lama berarti ya? 15 tahun hampir. Hampir 15 tahun ya? 3 periode lah. 3 periode kan? Ya. Wah, tuh. Mantap sekali ya, Pak Yusuf ini nggak letih-letihnya tuh ya. Merumuskan, membuat kebijakan-kebijakan ya. Nah, tadi Pak Yusuf menyampaikan juga tentang masalah pengangguran atau pengangguran yang ada di Kota Cilegon. Nah, sebelum ke situ, dari periode, ini sudah 3 periode nih. Yeah. Dari periode pertama sampai kedua ketiga itu apa langsung di Komisi 2 terus atau pernah di Komisi 1, Komisi 3? Lebih banyak saya di Komisi 2. Lebih banyak di Komisi 2 ya? Lebih banyak. Pernah satu periode saya 2,5 tahun di Komisi 3. Oh, pernah di Komisi 3. Pernah. Kemudian 2,5 tahun lagi kembali ke Komisi 2. Kembali ke Komisi 2. Sampai sekarang saya selalu di Komisi 2. Ya. Gitu. Nah, kemudian
sahabat B juga mungkin mengetahui nih Pak, sebenarnya pekerjaan anggota dewan itu apa aja sih? Kan Iya. mereka kan juga ada yang ingin tahu, datang ke sini terus bagaimana, apakah memang bekerjanya secara eh, turun ke lapangan atau hanya membuat kebijakan atau seperti apa, bisa dijelaskan? Ya, kita kan sudah diatur oleh undang-undang ya. Oke. Tugas anggota DPRD itu kan ada 3 ya. Budgeting, anggaran, controlling, pengawasan, yang ketiga regulasi, membuat peraturan daerah. Itu tugasnya daripada anggota DPRD gitu kan. Itu aja. Oh gitu aja ya. Iya. Nah, pada saat membuat tadi dari 3 hal tadi, budgeting, controlling, dan apa tadi? Regulasi. Regulasi. Nah, dari 3 hal ini ya, tentunya kita tahu bahwa kita secara kelembagaan bekerja sama dengan pemerintah kota Pemerintah. sebagai eksekutif. Iya. Nah, sejauh mana nih Pak hubungan dari DPRD sendiri dengan pemerintah Kota Cilegon, dalam arti komunikasinya dalam tadi anggaran, budgeting, ya seperti itu. Ada nggak hal-hal yang mungkin tidak sejalan atau seperti apa? Kalau kita selama ini alhamdulillah baik ya. Oke. Kerjasama dengan pemerintah Kota Cilegon ini untuk periode 2019 nih ya, sampai dengan 2024 ini ya kan. Karena kita menyatukan persepsi dalam kerangka untuk bagaimana mesejahterakan masyarakat. Karena dalam Komisi 2 itu tugas tupoksinya itu masuk dalam kesejahteraan sosial masyarakat. Ya. Kalau bicara kinerja, alhamdulillah ya. Kalau bisa dikatakan komisi yang lebih banyak bersentuhan langsung dengan masyarakat. Oh. Ya, setiap persoalan masyarakat pasti larinya ke Komisi 2. Gitu kan. Jadi Komisi 2 ini mungkin bisa dikatakan sangat besar lah tupoksi dalam kerangka untuk melaksanakan tugasnya. Kemudian kalau kerjasama dengan pemerintah itu kan kita fokus pada pertama itu Dinas Tenaga Kerja. Ya. Oh, kita kerjaan ya. Dinas Tenaga Kerja itu masuk pada OPD Komisi 2, kemudian kita kerjasama untuk bagaimana pertama untuk mengurangi angka pengangguran. Ya kan? Karena kita ini secara rasio masih tinggi juga angka penganggurannya. Iya, karena tidak logis. Kenapa tidak logis saya katakan? Karena Cilegon ini kota industri. Kota industri di mana industri besar, menengah, kecil banyak di Cilegon, gitu kan. Kemudian nilai angka penganggurannya cukup tinggi, kan tidak logis. Maka kita sebagai anggota DPRD penekanan kepada Dinas Tenaga Kerja dalam kerangka untuk strategi untuk mengurangi angka pengangguran itu seperti apa dan strategi anggarannya seperti apa, gitu kan. Nah, kita sinergikan tuh Dinas Tenaga Kerja dengan Komisi 2 gitu kan, karena kita untuk bagaimana melaksanakan tugas itu. Tapi ya alhamdulillah setiap tahun angka pengangguran kita menurun. Kalau dulu di angka pengangguran sampai 12%, turun 10%, turun 8%, turun 6%. Itu karena sinergitas antara eksekutif dengan legislatif dalam kerangka mengurangi angka pengangguran itu sesuai juga dengan strategi anggaran yang dipakai gitu. Oke. Yang tadi sudah disampaikan ya, OPD yang terkait adalah Disnaker dalam hal tentang ketenaga kerjaan. Tenaga kerja. Dari tahun ke tahun, itu tadi sudah dijelaskan dari Pak Yusuf, ada penurunan angka pengangguran sampai ke 6%. Boleh disampaikan nggak Pak, jenis-jenis kegiatan apa saja yang bekerja sama dengan OPD terkait dalam menanggulangi pengangguran ini terhadap Disnaker, entah bentuknya pelatihan atau workshop atau seperti apa? Kalau dalam strategi untuk mengurangi angka pengangguran itu salah satunya menyiapkan sumber daya manusia. Dalam rangka menyiapkan sumber daya manusia itu tentu Disnaker melakukan pelatihan. Ya. Kan di Disnaker itu ada BLK, kan? BLK. Kemudian
Disnaker kerjasama dengan pihak industri. Industri itu didata oleh Disnaker, kemudian ditanyakan rekrutmen tenaga kerja oleh industri itu seperti apa jenis skill yang akan direkrut oleh pihak industri. Ya. Kemudian Disnaker itu menyiapkan langkah-langkah itu, sehingga kemudian ketika industri itu membutuhkan tenaga kerja, nah, pihak Disnaker ini sudah menyiapkan SDM yang sudah dilatih, dididik di BLK itu. Ya, salah satunya seperti itu. Oh, oke. Kemudian tentang anggaran, ya. Anggaran-anggaran yang sudah dibuat oleh pemerintah kota dalam hal ini sebagai eksekutor di lapangan, dan pengawasannya ada di Komisi 2 ya, untuk kesejahteraan pelayanan dasar sosial, kesejahteraan rakyat tadi itu ya. Nah, ini bagaimana Pak dalam controllingnya ini? Apakah ada pola kerjanya per bulan, apa per 3 bulan, laporan seperti apa, sudah terlaksana atau belum, seperti apa? Kalau kita pengawasan terhadap eksekutif itu memang kita lakukan setiap bulan kita dalam kerangka untuk penyerapan anggaran gitu kan, dan kita juga suka melakukan evaluasi kinerja terhadap OPD mitra kerja Komisi 2 gitu kan, sejauh mana strategi anggaran sudah diberikan, kemudian sejauh mana penyerapan anggaran sudah dilakukan gitu kan. Kalaupun misalnya ada anggaran yang belum diserap, kemudian kita tanyakan kenapa, masalahnya apa, gitu kan, di mana persoalannya, gitu kan, gitu. Nah, kita sering komunikasi itu dengan pihak OPD terkait kaitan dengan penggunaan anggaran, gitu. Kalau untuk yang formal mungkin kita lakukan hearing dengan OPD dengan Komisi 2 kaitan dengan pertanggungjawaban OPD kepada Komisi 2, karena kita kita lakukan itu dalam kerangka untuk bagaimana mengetahui benar-benar OPD ini dalam rangka penyerapan anggarannya. Gitu. Nah, berbicara tentang penyerapan anggaran, tentunya ada pos-pos yang digunakan. Tidak hanya tentang di OPD terkait yang Disnaker saja gitu Pak. Nah, kalau kita bicara Komisi 2 kan ada tentang pendidikan. Nah, kalau kita bicara tentang pendidikan sejauh mana nih Pak, dari pengawasan dari Komisi 2 terhadap pemerintah kota terkait OPD terkait dari Dindik ini seperti ini. Apakah ada program-program khusus atau seperti apa? Kalau kita kepada Dindik itu dalam pengawasannya pertama kaitan dengan anggaran untuk beasiswa. Karena memang ini visi misi pemerintah daerah, dalam hal ini wali kota ini kan memberikan beasiswa full sarjana, gitu kan. Nah, kemudian kita kan juga komunikasi dengan pihak Dindik dalam kerangka penyiapan anggaran itu. Gitu kan. Ya kita sinergitaskan gitu kan. Karena kita mendorong kepada pemerintah itu untuk benar-benar melaksanakan program beasiswa itu jangan sampai tidak berjalan, ya. Kemudian juga kita minta kepada pemerintah itu untuk menambah anggaran. Kita dorong anggaran, kemudian dari eksekutif juga menyiapkan program untuk penambahan anggaran beasiswa itu. Nah, kalau menambahkan tentang anggaran, itu kita menyesuaikan kekuatan anggaran yang ada di pemerintah kota atau memang sudah dianggarkan terlebih dahulu nih? Seperti apa mekanismenya pada saat menambah anggaran dan menyesuaikan anggaran yang ada? Kan berawal dari program itu dari Dindik dulu, ya kan? Dindik dulu dia punya istilah ininya budget lah ya. Oh ya, budget ya. Pagu anggaran. Pagu anggaran, betul. Pagu anggaran untuk beasiswa sekian, misalnya kan, dan dibutuhkan untuk mahasiswa sekian, gitu kan. Kemudian kita juga kan menerima aspirasi ya dengan para guru, ya kan, dengan para siswa. Kemudian ketika mendengar misalnya banyak juga para mahasiswa-siswa yang belum terakomodir, terus kemudian kita komunikasikan dengan Dindik karena pagu anggarannya hanya untuk sekian siswa saja, gitu kan. Berarti kalau ada penambahan kan
siswa yang belum terakomodir kan berarti kurang anggaran tuh. Hmm. Kemudian ya kita dorong kepada pemerintah untuk bisa menambahkan siswa yang belum terakomodir. Kemudian kita juga menyiapkan anggaran untuk bagaimana agar bisa menambahkan beasiswa itu. Oh, berarti sudah ada data terlebih dahulu ya Sudah dari ada Dinkes? data, Oke. betul. Akhirnya didorong untuk menambah. Iya, Oke, sesuai dengan aspirasi. Sesuai dengan aspirasi tadi ya, karena di Iya. masyarakat pun melihat ya. Melihat. Oke, baik. Kemudian Pak, kita tahu bahwa tadi disampaikan kita ini kota industri, tetapi masih aja komposisi tentang penyerapan tenaga kerja nih. Iya, iya. Ini selalu kan ada yang namanya masyarakat setempat, nah itu diutamakan atau ini malah banyak yang lebih dari pendatang-pendatang. Iya, Seperti apa mekanismenya ini? Bekerja sama dengan industri terkait tentang penerimaan tenaga kerja di perusahaan-perusahaan yang ada. Iya. Nah ini persoalan nih masalah rekrutmen tenaga kerja ya. Karena memang di Cilegon ini sedikit unik gitu kan kaitan dengan rekrutmen tenaga kerja kan gitu. Unik, Karena banyak bermunculan gitu kan dari LSM, dari masyarakat gitu kan untuk rekrutmen tenaga kerja. Kalau industri itu berada di wilayah Kecamatan Ciwandan, ya kan, kemudian masyarakat, organisasi tersebut mendorong agar rekrutmen itu ya ring satu dulu lah yang dikedepankan, kan begitu ya. Masyarakat Ciwandan dulu gitu. Sama halnya dengan yang di Kecamatan Grogol. Rekrutmen tenaga kerja misalnya PT Lotte. Otomatis harus sekian persen lingkungan masyarakat Grogol harus dikedepankan begitu kan. Nah, posisi kita sebagai anggota DPRD kan tidak bisa bicara itu. Ya, Karena kita sebagai perwakilan masyarakat rakyat Kota Cilegon secara luas gitu kan. Artinya mendorong agar rekrutmen tenaga kerja itu terutama untuk industri itu kita minta agar yang ber-KTP Cilegon lah yang lebih diutamakan. Gitu. Artinya kita minta kepada industri itu sesuai dengan peraturan dan kerjasama kita dengan pemerintah itu minimal 70% kalau ada rekrutmen tenaga kerja di industri itu ya harus putra Cilegon. Nah, persoalan masalah domisili sesuai kapasitas kemampuan yang dibutuhkan skill, yaitu kami serahkan kepada industri. Ya karena memang batasan tadi ya, tugas yang melekat di DPRD hanya sebatas itu. Gitu ya. Nah, kemudian tentunya tadi sudah dijelaskan tentang beasiswa untuk mahasiswa kuliah lanjutan. Ini kan terkait juga mempersiapkan SDM yang kompeten sesuai dengan kemampuannya. Nah, kemudian sejauh mana Pak? Ini kan sudah bergulir, berarti kan belum ada yang selesai kan ini kan baru pertama. Nah ini apakah memang dikhususkan untuk penjurusan disesuaikan dengan yang industri-industri yang ada atau memang dari Disnaker menyiapkan program-program khusus kalau memang tidak yang kuliah kita ada program khusus misalnya pengembangan di dunia bisnis atau apa? Komisi 2 pernah melakukan seperti itu nggak Pak? Ini salah satu untuk kesejahteraan rakyat. Diberikan yang lain nih, entah UMKM atau apa, seperti itu. Kita sudah pernah kita bicara itu ya dengan Kepala Dinas Tenaga Kerja. Artinya bahwa Cilegon ini kan kota industri. Kemudian juga tidak semua masyarakat Cilegon itu ingin menjadi karyawan. Betul. Tidak semua. Maka pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja itu kan harus melakukan langkah-langkah kira-kira apa sih selain daripada menyiapkan SDM untuk menjadi karyawan, tentu harus menyiapkan langkah-langkah SDM untuk menjadi wirausahawan, gitu kan. Kalau kita DPRD lebih pada mendorong kepada wirausahawan sebenarnya kepada Dinas Tenaga Kerja itu, karena barometer kesejahteraan itu kalau di kampung itu banyak pengusahanya, itu bisa dikatakan masyarakatnya masyarakat maju, gitu kan. Kalau di kampung itu masyarakatnya
tidak banyak pengusahanya, berarti masyarakat di situ masih kategorikan masyarakat yang belum maju. Jadi kami mendorong kepada pemerintah daerah untuk minta menciptakan para pengusaha-pengusaha muda, gitu kan. Dan siapkan anggarannya. Kalau pagu anggaran dari Dinas Tenaga Kerja kurang, Komisi 2 siap membantu untuk bisa menyiapkan anggaran untuk program tersebut, gitu. Oke. Nah, itu tadi kan di awal dikatakan bahwa dalam hal ini yang di lapangan ada pemerintah kota ya sebagai eksekutornya atau pihak eksekutifnya. Pernah nggak dalam hal ini Komisi 2 sendiri memasukkan program, tolong dong ini program ini dibuat, nah seperti itu. Kemudian ini anggarannya seperti ini, prakteknya nanti seperti ini, tolong dikerjakan. Nah, pernah nggak Pak dari Komisi 2 mengusulkan anggaran juga, program juga terhadap pemerintah kota? Oh, kita Misalnya chip in, coba tolong iya, dong pernah. ini. Kita sering melakukan itu. Artinya kepada OPD-OPD yang lain ya, dinas-dinas yang lain, khususnya Dinas Tenaga Kerja, ya kan. Pernah kita juga sempat istilahnya menolak kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja. Oh, pernah menolak juga Pak? Benar, artinya bukan menolak, istilahnya coba kalau bisa itu jangan, kegiatan itu jangan. Oh, gitu skala kan. prioritas mungkin ya? Ya, Oke. lebih diganti dengan program yang ini, ya. gitu kan. Oke. Gitu. Karena gini, kan di Cilegon ini kan kota industri, ya kan. Masa kota industri programnya menciptakan wirausaha ternak bebek, iya kan? Kan tidak rasional, itu kan. Iya. Terus kemudian juga masa kota industri menciptakan program BLK untuk rias pengantin, gitu kan. Gitu kan. Bolehlah, tapi jangan kontinu tiap tahun itu harus dilakukan, gitu kan. Cukup satu kali lah dalam program itu, gitu kan. Justru kami mendorong itu yang lebih prioritas itu, yaitu tadi menciptakan SDM itu biar bisa hidup mandiri, ya, baik dalam bidang ketenaga kerjaan atau dalam bidang wirausaha. Itu yang lebih kita dorong, gitu kan. Lebih ke mindset berarti mindset, Pak ya? iya. Misalnya Disnaker mendorong pelatihan, yaitu tadi menciptakan wirausaha, ya, pengusaha lah, wirausaha dan pengusaha, gitu kan. Kemudian juga mendorong agar Dinas Tenaga Kerja ini harus lebih banyak terjun ke industri, harus mengetahui industri sejauh mana industri itu berjalan dari hulu ke hilir. Kemudian disitulah baru industri itu Dinas Tenaga Kerja itu, ya kan, baru menyiapkan tuh langkah-langkahnya, sehingga terjadi sinergitas antara industri dengan pemerintah. Nah sejauh mana keterlibatan Komisi 2 dalam hal ini mengadakan edukasi atau advokasi terhadap masyarakat di sekitar industri-industri yang ada? Terus sejauh mana juga kerjasama dari industri terhadap kesejahteraan rakyat yang ada di Kota Cilegon seperti apa? Dalam controlling dan pengawasan tadi. Kita pernah melakukan advokasi ya kepada masyarakat lingkungan yang terdekat dengan industri ya. Jadi kan industri ini banyak limbah-limbah ya. Istilah ininya sisa hasil produksi, ya kan. Nah, sebenarnya limbah hasil sisa produksi ini kan bisa juga dimanfaatkan oleh masyarakat, diproduksi misalnya. Contoh misalnya sisa hasil produksi PT Chandra Asri. Ya. PT Chandra Asri itu memproduksi biji plastik. Dan biji plastik itu ada limbahnya, ya kan. Kemudian masyarakat itu meminta agar limbah biji plastik itu
dikelola oleh masyarakat dan kemudian diproduksi. Oke. Kan di situ misalnya kalau masyarakat diberikan itu, kemudian Chandra Asri memberikan mesin, kemudian kita kan juga bisa menciptakan botol aqua Oh ya. misalnya kan, Ya. sedotan gitu kan. Kita pernah melakukan itu. Artinya agar pemberdayaan masyarakat ini bisa berjalan. Oke. Nah, berarti sahabat Beco ya, jadi jangan khawatir nih. Jadi kalau ada sesuatu hal yang mungkin terkait tentang pengembangan kompetensi atau apa, kita bisa OPD yang terkait ya Pak ya. Iya. Ada di Snaker, ada Dindik ya, kemudian Iya. misalnya kalau budaya juga ada Pak ya, tentang Ada. budayanya. Ada. Nah, bagaimana Pak ke depannya rencana dari Bapak Yusuf sendiri sebagai anggota dewan yang sebentar lagi mungkin akan selesai masa jabatan ini. Iya. Tentunya ada hal-hal yang sudah tercapai atau sudah terlaksana atau memang ada yang perlu ditindaklanjuti seperti apa? Ya, jadi ini kan kita jabatan DPRD ini sampai dengan 2024 ya. Bulan September tanggal 4 itu berakhir ya, DPRD 2019 sampai dengan 2024 ini berakhir pada bulan September tanggal 4. Kemudian barulah di situ ada proses pelantikan pengangkatan untuk DPRD yang baru 2024-2029 ya. Nah, dengan masa berakhirnya beberapa bulan ini kita sudah banyak berjuang lah, berusaha ya. Jadi ada beberapa program yang belum terlaksanakan secara maksimal, gitu kan, selama kita bertugas di DPRD, gitu kan. Kemudian juga ada beberapa program yang alhamdulillah sudah berjalan, gitu kan, terutama masalah pembangunan rumah sakit ya. Oh ya. Ya, walaupun masih dalam proses ya, tapi kita ada kesepahaman dengan pemerintah daerah itu untuk bagaimana membangun, meningkatkan sarana prasarana RSUD. Ya, alhamdulillah sudah mulai proses ya kan. Mungkin nanti itu bisa dilanjutkan dengan periodisasi selanjutnya lah ya. Gitu. Ya. Dan yang belum terselesaikan itu ada potensi ekonomi sebenarnya. Potensi ekonomi. Iya, yang bisa dibangun oleh pemerintah daerah. Dan ini saya sering mendorong. Nah, tapi kemudian ya karena mau selesai jabatannya sampai dengan bulan September ini ya kan, dan ini belum berjalan ya kan, masih ada beberapa masalah ya kan, mungkin udah mau hampir selesai lah, yaitu Matahari Lama. Oh, gedung itu. Gedung. Ya kan? Ya. Nah, gedung Matahari Lama ini kan sampai sekarang ini hampir 10 tahun, mau 15 tahun, ya kan? Artinya tidak difungsikan dengan sebenarnya, menjadi gedung yang istilahnya tidak bertuan gitu kan. Itu ditempati oleh para jin-jin, setan-setan itu kan. Iya kan? Iya. Kan sudah lama tidak ditempati. Iya. Padahal itu kalau dibangun kan potensi ekonominya cukup besar gitu kan. Kerjasama dengan para pihak, misalnya investor kita undang, kita bangun mall gitu kan, kerjasama KSO, investor dengan pemerintah gitu kan. Itu kan sebenarnya luar biasa gitu, potensi pendapatan asli daerahnya akan meningkat. Itu yang belum selesai sampai sekarang ini, yang sering saya suka mendorong kepada pemerintah gitu kan. Ya mudah-mudahan nanti teman-teman yang baru lah ya nanti yang akan menindaklanjuti. Nah, tadi juga sampaikan tentang sarana prasarana nih ya. Saya dengar tadi Pak Yusuf juga dari udah 3 periode ini sudah menjalani tugas sebagai anggota DPRD. Nah, sejauh mana Pak perkembangan sarana prasarana yang ada di Kota Cilegon ini? Karena banyak masyarakat yang tahu kalau kita mengenal Kota Cilegon itu cuman ketemu jalan lurus, lempeng, nah itu Kota Cilegon. Nah, terkait dengan sarana prasarana yang terkait yang sudah
tersedia apa saja nih yang dalam pengawasannya, dalam kontrol dari anggota DPRD Komisi 2? Seperti apa? Sudah baguskah atau memang perlu ada penambahan sarana prasarana? Ya memang kalau melihat daerah kota Cilegon ini kan ya daerah kecil ya, artinya. Namun saya melihat gini, saya juga tidak tahu kenapa selama ini kan Cilegon hanya dikatakan kota yang hanya jalannya itu kan ya. Selarit tuh apa gitu Ya, bahasa sini? gitu kan. Iya, iya. Iya. Gitu. Nah, ini saya suka juga menyampaikan kepada ya hanya obrolan kopi darat aja Oke, ya oke. gitu kan. Iya. Apa nggak bisa tah ini Cilegon ada semacam program membangun jembatan gitu kan, seperti daerah kota yang lain gitu kan. Salah satu misalnya saya sering menyampaikan kepada pemerintah itu kaitan dengan jalan yang keluar tol Cilegon Barat itu kan, Oke, oke. yang jembatan yang mau masuk ke tol Cilegon Barat, Cilegon, ya. Cilegon Timur. Ke timur ya, ke timur. Ya kan Cilegon Betul, Timur itu kan. Kan kalau sore, kalau pagi kan kadang macet situ. Betul. Malam macet juga kan, iya. Saya juga menyampaikan, coba Bapak saya bilang kepala dinas, jalan malam keluar tol Cilegon Timur itu seperti apa di situ kondisi dan keadaan itu macet saya bilang. Ya lalu lalang truk segala macam ada Iya. segala macam di situ kan. Iya, Serunya, iya. ya. Kan harusnya sebagai pemerintah itu punya mindset, iya kan, mindset. Artinya ini supaya nggak macet bagaimana? Apa yang harus dibangun kan begitu. Kalau misalnya APBD nggak mampu oleh daerah dikeluarkan, kan pemerintah ini bukan hanya tingkat kota saja kan. Ada gubernur, ada pemerintah pusat, gitu kan. Kenapa tidak komunikasikan itu untuk kaitan dengan anggaran itu? Ngobrollah dengan gubernur, minta bantuan, ngobrollah dengan pemerintah pusat kan, minta bantuan, sehingga jalan itu kita bangun dan tidak terjadi kemacetan. Kan bisa saja dibangun flyover, iya kan? Iya, betul. Gitu, sehingga yang mau masuk tol dari atas, yang keluar tol misalnya dari bawah, sehingga kan lancar tuh, tidak macet gitu. Saya juga tidak tahu itu kenapa selama ini kok nggak ada perubahan itu pembangunan jalan itu kan, ya kan? Kalau saya kan berpikirnya seperti itu kan. Oke. Diajak giring udah pernah tuh Pak? Sudah, saya sering menyampaikan Gitu ya? itu, Oke, ngobrol kopi-kopi Bicara itu, gitu iya Oke, gitu siap. kan. Kemudian dari sarana yang lain Pak, misalnya dari kalau itu kan dari sarana umum ya, itu sarana umum. Terus untuk yang lain dari kan sering tuh jalan, segala macam kayak gitu, tuh bagaimana tuh? Jalan-jalan yang dilalui masyarakat sering ada laporan-laporan tuh kayak gitu tuh, sering rusak atau memang kurangnya controlling atau pengawasan atau memang mutu pembangunan yang kurang baik itu terkait apa ya kontraktor atau gimana tuh pengawasan sendiri gimana kan sering terjadi tuh Pak. Bagaimana tuh dalam menyikapi itu? Apakah dari Komisi 2 kamu sini ini bagaimana nih? Atau bagaimana tuh? Kalau itu kan sebenarnya bukan ranahnya Komisi 2. Oh, bukan ranahnya 2 ya? Kalau jalan sarana prasarana ya? Iya. Oke. Kalau gini, kalau Komisi 2 itu kan hubungannya dengan kesejahteraan sosial ya. Oke. Jadi hubungannya itu dengan UPD. Oke. UPD Dinas Pendidikan, Kesehatan, Olahraga, Sosial, Tenaga Kerja gitu. Kalau PU tuh masuknya Komisi 4. Komisi 4 ya? Oh, tapi pernah Pak lintas komisi itu pernah? Pernah kaitan dengan masalah masyarakat yang mengadukan tentang masalah ini masyarakat ada yang demo kaitan bau limbah B3 gitu kan. Berarti kan itu lintas komisi, Komisi 2 dengan Komisi 4. Oh ya. Karena kaitan dengan LH itu kan masuknya di Komisi 4. Lingkungan hidup. Ya. Kalau masalah sosial kesejahteraan masyarakat kan Komisi 2, masyarakat yang demo-demo tuh itu kan masyarakat masuknya Komisi 2. Jadi ya lintas komisi tuh, Komisi 2 dengan Komisi 4 gitu kan.
hearing. Hearing, oke. Itu gimana Pak? Kalau ada yang demo gitu, Bapak menanggapinya seperti apa Pak? Apa, kamu salah tuh, jangan demo, atau seperti Oh, apa? Kan enggak. itu kan hak mereka Iya. untuk berdemo. Seperti apa tuh menanggapinya? Justru saya itu dulu sebelum jadi anggota dewan, saya pimpinan demo juga. Oke. Iya, karena begini, demo itu kan salah satu jurus Jurus, pamungkas. pamungkas. Iya kan? Oke. Sebelum dilakukan jurus pamungkas kan tentu kita melakukan hearing atau audiensi Audiensi, atau ya. dialog Dialog. gitu kan, komunikasi gitu kan, untuk bagaimana menyatukan keinginan dan harapan gitu kan. Ketika itu dilakukan kemudian juga tidak ada kesepakatan, kesepemahaman, ya kan, tidak tercapai, ya kan, tentu ya jurus pamungkasnya yaitu demo, gitu kan. Karena tidak ada lagi yang diharapkan oleh masyarakat itu. Karena masyarakat yang dipunyai itu ya itu menyampaikan aspirasi. Ya. Kalau secara dialog audiensi sudah, terus kemudian dari pihak industrinya tidak menanggapi kan, tidak merespon, Oke. ya sudah demo aja, saya setuju itu. Tapi dalam koridor yang masih positif ya. Oke. Tidak bertentangan dengan hukum lah. Oke. Demo yang istilahnya tertib, Oke. ya kan, santun gitu. Berarti mempersilahkan ya, nggak masalah Pak ya? Nggak masalah. Nggak masalah ya? Ya, kalau perlu dewan yang di depan nggak masalah. Oh gitu? Iya, saya pernah demo. Saya sebagai orator masih jabat jadi anggota dewan. Pernah Pak? Pernah beberapa kali saya. Oke. Iya. Karena dewan juga, DPRD ini juga saya senang kalau ada masyarakat yang demo. Berarti masyarakat itu cinta dan sayang kepada DPRD, ya kan? Mengingatkan, gitu, menegur, gitu kan? Ya namanya manusia, kita kan kadang juga lupa, ya kan? Gitu. Ya berarti banyak hal kan, banyak faktor untuk ketika demo itu, entah dari ya tadi kalau bicara masalah ketenagakerjaan, pendidikan, kesehatan sosial. Nah ini nih yang tentang kesehatan sosial nih di Dinsos nih kan. Nah kita tahu bahwa banyak tempat-tempat yang mungkin tanda kutip belum terjangkau penuh gitu kan, yang ada di pelosok-pelosok pinggiran kota Cilegon. Nah itu dalam hal ini pengawasan terhadap pemerintah kota itu seperti apa tuh Pak? OPD terkait ya, apakah yang sudah terlaksana dengan baik, masyarakat yang mungkin stunting lah yang atau kekurangan air atau apa di sana itu seperti apa tuh? Ya kalau kita gini, kalau di Komisi 2 itu kan minta data ya dari OPD ya. Program yang sudah dilakukan apa aja gitu kan. Dan lokasi wilayah yang sudah dilakukan di mana aja gitu kan. Kita lihat datanya. Oh Pak, ini udah nih. Ini programnya ini udah Pak lakukan. Oh ini program ini udah Pak. Ini Pak, ini udah. Artinya kalau misalnya kita ngambil data kemudian dari OPD sudah menyampaikan sudah dilakukan, kemudian kita melakukan cross check ke lapangan. Cek juga kepada ini. Oh benar nih, wilayah ini sudah dilakukan pemberian sembako, kan? Pembangunan rumah tidak huni layak misalnya kan. Kita cek benar kan ini rumahnya dibangun ini kan gitu. Jadi kita sebagai DPRD Komisi 2 ini tidak juga percaya kepada OPD gitu kan. Kita harus cross check lapangan sebagai bentuk tugas pengawasan. Nah, tentunya Pak Yusuf juga pernah reses juga ya, pasti ya, ke masyarakat, dan selalu masyarakat yang audiensi dengan Pak Yusuf pasti kan ada singgung-singgungan yang terkait, Pak minta tolong sih, ada beberapa keluhan-keluhan yang ingin kami sampaikan. Seperti itu Pak Yusuf mencatat atau hanya oke nanti kami sampaikan, kami panggil OPD terkait gitu, kalau tentang permasalahan yang kesenjangan yang terjadi, kesenjangan sosial terjadi di masyarakat seperti apa tuh Pak? Oh, yang menyampaikan begitu banyak. Nah, sehari itu kalau saya ada di rumah itu pagi, siang, malam ada. Banyak. Cuma karena kita banyak di luar ya kan, mungkin hanya WA saja kan menyampaikannya kan. Ya kita catat lah. Kita catat. Tapi terbuka ya Bapak menerima itu semua ya? Terbuka 24 jam. Rumah saya itu terbuka. Gitu. Enggak dikunci, enggak gitu kan. Terbuka.
banyak juga menyampaikan aspirasi kayak begitu. Kayak kemarin aja lah masuk sekolah, Ini ya kan? ya. Kemudian, aduh, kalau masuk sekolah itu kan ya ranahnya kalau SMK kan provinsi, Iya betul. saya nggak bisa bantu gitu kan. Kalau misalnya SMP, aduh, kalau untuk zonasi nggak masuk zonasi ya jangan gitu kan. Karena ini sudah peraturan pemerintah gitu kan. Jadi banyak juga yang saya nggak bisa bantu. Oke. Iya, karena ya kalau saya bantu ini nanti se-RT ngebruk minta dibantu kan juga repot. Karena undang-undang tadi Pak ya, Iya, peraturan yang ada yang berlaku iya, begitu ya. Nah, berlaku. kemudian di pendidikan ya, ini juga melihat bahwa di Cilegon sekarang sudah banyak sekolah negeri yang dibangun ya. Hampir di per kecamatan ada sekolah baru tuh ya, hampir ya. Nah, ini sejauh mana penyerapan tentang kesejahteraan guru nih, terutama guru-guru honor nih. Iya, iya. Nah, itu seperti apa Pak? Pernah nggak punya informasi tentang gimana nih guru-guru honor sana sudah tercukupi atau belum, kesejahteraannya seperti apa? Mungkin Honda atau honor daerah itu masih berjalan atau tidak, seperti apa Pak pengontrolannya? Ya kalau kita sih ngobrolnya dengan dinas ya, dengan dinas. Iya, iya. Artinya kalau untuk ngobrol dengan guru jarang, karena guru jarang silaturahmi ke dewan, gitu kan. Artinya baik itu di kantor ataupun di rumah kan gitu. Kita ngobrol aja dengan dinas itu kan, kaitan dengan masalah honor dan gaji guru itu. Saya sempat istilah apa ya, bahasa ininya nyeleneh lah, nyeleneh gitu kan. Saya bilang, Bu Kadis, kalau bisa mah gaji honorer guru itu UMK gitu kan. Pemerintah kota menekan kepada industri untuk mengeluarkan gaji sesuai UMK, gitu kan. Sementara honor guru nggak UMK, gitu kan. Oke. Ya kalau kurang anggarannya, ya ngobrol aja sih gimana supaya bagaimana mensejahterakan guru kan begitu. Biar guru itu nggak banyak bolos, gitu kan. Ya karena gajinya nggak UMK, gitu kan. Kalau gajinya UMK mungkin guru juga udah fokus gitu kan. Ya nggak semua guru sih, ada juga guru yang gajinya honorer nggak UMK baik, gitu. Tapi ada juga guru yang gajinya nggak honorer kan juga mencari sampingan ke yang lain, gitu kan. Artinya proses ngajar mengajarnya kan kadang-kadang juga mengurangi gitu kan, karena faktor kebutuhan itu. Betul. Maksudnya begitu, Bu Kadis. Pernah langsung ya itu? Pernah langsung ngobrol sama Bu Kadis. Nah, itu sahabat Beco yang jadi guru honorer ya, ini jangan takut lah, sedang diperjuangkan. Nah, kemudian kita tahu juga bahwa tidak hanya di bidang pendidikan dan budaya tadi ya. Sosial tadi sudah, budaya nih, tentang kebudayaan yang ada sekarang di Cilegon. Sebenarnya Pak Yusuf tahu nggak nih Pak, ciri khas dari budaya Cilegon itu apa sih Pak? Dari mungkin makanannya atau seni tradisinya atau seperti apa? Kalau Cilegon ini budayanya kan silat ya. Silat, oke. Iya. Yang terkenal debusnya gitu kan. Kan banyak perguruan pencaksilat di sini kan. Ada Bandrong, ada TKDH, ada Pecut gitu kan. Banyak lah gitu kan. Terus pernah nggak beraudiensi dengan para seniman-seniman yang ada di kota Cilegon itu? Kalau saya pribadi belum, ya. Kalau bicara pribadi kan, mungkin kalau untuk anggota yang lain saya belum tahu, gitu kan. Karena kalau kita ini kan siapa saja yang datang ke kantor dewan tidak bicara status sosial gitu kan, selama itu mau menyampaikan aspirasi ya kita terima. Apakah itu seniman, apakah itu budayawan, atau apakah itu guru, apakah itu karyawan, ini kan rumah rakyat dan untuk rakyat. Gitu. Berarti terbuka untuk semuanya. Terbuka. Dan untuk kebudayaan sendiri, pergerakan di Kota Cilegon, Pak Yusuf pernah mengikuti nggak Pak? Ya pernah. Nah ya, artinya tahu tentang perkembangan yang ada di sini ya. Oke, nanti agak disclaimer nih, spill bahwa Pak Yusuf juga seneng ya, silat ya Pak ya? Iya. Ada Bandrong, ada TTKD, ada macam-macam seperti itu. Nah, kemudian Pak, adakah langkah-langkah yang diambil dari anggota DPRD khusus Komisi 2
terhadap program-program yang sebentar lagi berakhir ini, kemudian usulan-usulan apa untuk kedepannya, Pak, terhadap kemajuan kota Cilegon? Mungkin ada usulan-usulan seperti apa? Ada. Ya, bisa disampaikan. Usulannya itu pertama ya itu tadi, kalau untuk sarana prasarana satu itu pembangunan flyover yang jembatan itu. Itu satu, sehingga tidak terjadi kemacetan, ya kan, pagi hari, sore hari, atau malam hari gitu kan. Yang kedua tentang PJU. Ya. Kalau PJU kalau malam hari kan keluar dari tol Cilegon Timur itu kan gelap. Ya kan? Remang-remang gitu kan. Jalan umum ya. Padahal Cilegon ini kan PAD-nya besar, APBD-nya juga besar, ya kan. Seharusnya ketika kita mau masuk Cilegon, keluar tol Cilegon Timur masuk kota Cilegon, itu kan harusnya disambut dengan kemegahan, ya kan, terang benderang dan hiasan warna-warni kan begitu, karena kita mau memasuki kota industri, kota dolar, gitu kan. Gitu. Yang ketiga, saya juga yang menyampaikan kaitan dengan masalah pengangguran, gitu kan. Kalau saya sering mendorong pada pemerintah daerah itu untuk banyak menciptakan BUMD. Ya, ini yang belum berjalan. Ciptakan BUMD yang banyak sehingga untuk bisa merekrut tenaga kerja masyarakat dan juga menciptakan sumber daya masyarakat, gitu. Tuh. Terus yang keempat itu kaitan dengan itu matahari lama itu. Pemetaan gedung itu ya? Iya, pemanfaatan gedung matahari lama itu, gitu kan. Yang kelima itu kaitan dengan Islamic Center. Ya. Nah, itu Islamic Center itu kalau ini bisa dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat, ya kan. Nah, ini kan masih polemik nih, Islamic Center nih, ya kan. Selama ini kan dikelola oleh yayasan, bukan pemerintah, gitu kan. Nah, ini kalau bisa pemerintah harus ambil alih tuh Islamic Center itu, dikelola oleh pemerintah, gitu kan. Nah, itu untuk bagaimana membangun sebuah peradaban Islam di kota Cilegon. Karena tujuan Islamic Center itu dibangun kan untuk membangun peradaban, gitu kan. Gitu. Nah, itu yang kelima ini yang saya sering sampaikan, gitu. Nah, ini kan uniknya Islamic Center dikelola oleh yayasan, tapi pemerintah tidak masuk di dalam yayasan itu, ya kan? Wali kota, Kapolres, Muspida lah, gitu kan. Gitu. Nah, ini harus ditindaklanjuti itu. Ya, baik. Nah, itu sahabat BCO ya. Tadi masukan-masukannya, ya kan, ya mungkin sudah didengar semuanya. Kemudian tadi tentang tupoksi yang melekat di anggota DPRD Komisi 2 apa saja sudah disampaikan Pak Yusuf. Nah, ini mohon maaf karena keterbatasan waktu nih. Iya, saya juga mau berangkat ke Lampung nih. Wah, ini sibuk sekali Bapak satu ini ya. Terima kasih Pak atas kesempatannya, sama-sama. Dan di sela-sela kesibukan Pak Yusuf bisa sharing bareng bersama sahabat-sahabat BCO dan masyarakat Kota Cilegon. Demikian tadi perbincangan kita di Storypod BCO Media TV dan kita akan bertemu di program yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Pak.